ada pihak-pihak eksternal yang punya pengaruh peran di situ. Gimana supaya semuanya jadi mudah gitu kan? Iya. Baik, bukan surat 29 ayat 2 Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayatukum qalu amana lakum la yuftanun. Apa kata Allah dalam surat 29? Tidaklah cukup kamu mengatakan diri beriman tanpa di. Coba surat 29 ayat 2. Mas. Ahasiban nasu ayat 29. Surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayatukum qalu amana lakum la yuftanun. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Tuh, nggak mungkin nggak diuji. Jadi tetap diuji. Kalau sampai kita nggak diuji, itu berarti Allah nggak sayang. Karena Rasul mengatakan, "Fa'ida mu'minul mu'min, fa'innahu qadayyu salah." Karena sesungguhnya ujian yang diberikan itu kan Allah sayang dan untuk membersihkan semua dulu yang jelek-jelek mau dibawa dihapus semua. Nah, terus sekarang menghadapi ujian yang tadi bertubi-tubi, yang ada effort di sana sini, yang ada stakeholder dan yang berpengaruh, kuncinya di surat 2, 155, 156, 157. 155 dulu. Wala nabluwannakum bisa'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfus wa samarat wa basiris sabirin. 155 dulu. Allah menguji manusia dengan berbagai cobaan. Itu yang Quran aja, jangan yang ini, yang benar. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan, jadi di perusahaan dibuat kayak ada keresahan. Kemudian Kelaparan. kelaparan, berarti ada kekurangan. Terus kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Buah-buahan itu bukan samarot itu gini. Apa yang sudah dijalankan diusahakan, samarot sempat direm atau dihentikan, itu namanya samarot. Cuman bahasa Indonesia-nya enggak, dia ditulis buah-buahan. Ini kalau nggak baca tafsir nanti dikira dodok, duku, salah gitu, ngomong bencana untuk ini. Nanti dikira buah-buahan di pasar, bukan. Samarot itu apa yang sudah direncanakan itu terhenti. Itu namanya samarot. Tapi lihat kata Allah di ayat ini. Wabasiris sobirin, sampaikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Berarti kalau ketika kita menjabat ujian yang tadi diuraikan, harus sabar. Sabar itu kan 3. Sabar itu 3. Cuman kita tuh gak pernah pakai yang 3 yang dari Allah dan Rasul. Yang kita pakai itu dari iblis dan bala tentaranya. Sabar itu ikhlas. Yang kedua tidak mengeluh. Yang ketiga itu bimuril qadar. Ridho terhadap ketentuan Allah. Itu sabar. Nah kita pakai iblis. Sabar itu ada batasnya. Ya rusak. Coba kalau pakai punya awal ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap tangan Allah, baru dikasih kunci sama Allah. 156-nya, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang belum kita lakukan. Yaitu orang-orang yang apabila itu ada baik, boleh dipakai. Gitu. Nah, jadi semua yang di sana juga teman-teman bisa lihat. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ini yang sering kita lupa kalau kita ada ujian. Kita nggak usah langsung, ya apa sih kurang kumpul terus ini loh gitu loh. Padahal tadi kan sabar itu tidak mengeluh. Terus kurang kumpul, sekarang ada loh izin apa? Coba itu jangan pernah terucap. Karena Allah tadi bilang wabasiris sendiri, sampaikan kabar gembira bagi yang sabar. Sabar itu apa? Ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap tangan Allah. Kalau kita bisa seperti itu langsung suruh istirja, disuruh istirja apa? Innalillahi. Kalau kita sabar terus istirja, lihat janji Allah 157-nya. Ulaika salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu loh. Kalau kita tadi mau sabar, kemudian kita istirja, mengembalikan kepada Allah, baru sama orang keberkahan di keluarga. Nah kita masih ngumpul terus mari
dulu, terus masih mengeluh, nggak mau Allah. Karena Allah kasih kunci. Kuncinya di surat 2, 155, 156, 157. Dan saya sudah mengalami itu semua. Ayat ini bekerja betul dalam dunia kita. Selama kita dalam nama Allah semua. Terus kuncinya apa? Surat 40 ayat 44. Ini kuncinya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Silakan ya. Kelak kamu akan tahu apa yang aku katakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ini mungkin yang berbilangkan di Roma. Ini mungkin. Jadi sabarnya tadi keliru. Masih pakai punyanya iblis dan tentaranya tadi. Yang sabar itu ada batasnya. Batas. Nah itu bisa tanda silmoknya. Jadi kalau sabar itu ikhlas. Tidak malu, ridho dan ketetapan Allah. Nah itu. Setelah itu istirja, terus baru wakaf itu, ya Allah, kami mentok di sini, kami balikkan. Baru Allah katakan, ulaika yusallatu min rabbihim wa rahmah, ulaika baru. Setelah itu dibukakan dalam kuat berkah rahmat rezeki melipat janji Allah di 157-nya ayat 2. Terjawab? Dijawab Quran, jawab Allah ya. Saya cuma menyampaikan, bukan jawabannya Pemang Samudra. Ya. Lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiknya geser, biar jadi info buat semua. Terkait tadi yang apa? Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa di Al-Quran itu disebutkan Allah beserta orang-orang yang sabar? Bukan Allah beserta orang yang sholat, yang bersedekah. Itu satu Ustaz. Yang kedua Ustaz, terkait surat Al-Ahzab 21 tadi, kita untuk apa? Niru Rasulullah itu apa? Praktik niru Rasulullah. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari ada bab mubah yang dilebih-lebihkan, apa yang sunnah malah seperti wajib. Nah, seperti itu Ustaz. Contoh seperti ini Ustaz. Ada di tidak tahu di satu Al-Quran itu Ustaz, yang bahwa sholat subuh, qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya sholat subuh dengan uang 100 triliun pun insya Allah masih lebih baik qobliyah subuh. Gimana Ustaz? Tapi misalnya kita ditawarin dengan duit 10 juta, qobliyah subuh milih yang mana? Pasti milih yang 10 juta itu. Nah, contoh seperti itu Ustaz. Gimana kita memotivasi diri kita itu? Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, apakah kita mampu mencontoh Rasul? Mampu. Karena ada ayatnya dan kita bukan disuruh contoh. Cuma ada beberapa yang kita tidak bisa mampu persis. Contohnya, berarti nggak doa seperti ini. Allahumma inni haifil miskin, wa ratafil tawal mautan fil miskin dari jalan. Berarti doa seperti itu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku miskin. Masuk berani doa seperti Rasul itu. Jangan saya ini jalur narat nyenyek tuh. Nggak masuk akal, akan kufur malah kita. Artinya ada beberapa yang kita tidak sanggup mencontoh. Terus, mampu nggak kita beristri lebih dari satu? Ada orang paling wanita, cuma nggak mampu hasilnya. Gelap, tapi mampu, nggak kira mampu itu. Nah, maka Allah mengatakan dalam surat 4 di ayat yang ketiganya, bahkan takdirul fakulul wahidatan. Kalau kamu nggak mampu adil, maka satu saja. Jadi nikahnya itu kalau memang bisa adil itu termasuk hati mertua terjaga loh. Hati mertua, anak, istri itu terjaga semua. Nyaman itu adil. Kira-kira orang enggak mertua dipanitin ini. Bu, saya menambah satu lagi. Terus mertuanya, oh mau buat anak mantu gimana? Waduh, saya pengen balik mertua dengan ini. Nah itu kalau tidak bisa seperti itu, berarti tidak adil. Maka kalau orang mengatakan, wah itu dan kalau nggak selalu seperti itu, satu saja. Artinya mencontoh Rasul itu bisa, tapi mungkin tidak bisa semuanya. Ya, tidak bisa keseluruhannya kita seperti beliau. Tapi amal-amal yang dilakukan itu bisa kita lakukan. Terutama dalam berdagang, tidak berdusta, dalam berdagang tidak mencuri timbangan, itu bisa kita ambil di amal seperti itu. Ya.
nggak pernah bersumpah palsu terhadap barang dagangan dan sebagainya, itu bisa kita ambil persis. Ya. Kapan-kapan kalau misalnya mau diundang lagi, gear banget kayak kita undangan, kita kasihkan 17 kunci sukses Rasul dalam bisnis, bukan dalam ibadah malah, tapi dalam bisnis. Kalau misalnya mau diundang lagi, saya minta ada PowerPoint, nanti saya tayangkan, kita pakai slide sehingga kita ngaji bareng-bareng. Ada 17 kunci sukses kalau ingin seperti Rasulullah di dunia bisnisnya ya, bukan di ibadahnya. Itu jarang juga disampaikan. Biasanya urusan itu masalah ibadah dan sebagainya, tapi yang bisnis jarang. Nah, saya punya satu materi judulnya kunci sukses Rasul dalam berbisnis. Ada 17 kunci. Kalau diundang lagi, kira banget kan sudah sama. Itu ya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, apakah kalau kita sudah sholat cuma dicuri uang, nggak bisa begitu? Coba buka surat 20 ayat 132. Lihat janji Allah dalam sholat ini. Surat 20 132. Wa'mur ahlaka bisolat. Lihat kalimatnya. Wastohbir. Lihat. Wastohbir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk walakibat. Ada kata wastohbir di sini. Materinya tanya, kenapa Allah suka pada apa yang sabar? Ketemu? Surat 20 132. Wa'mur ahlaka bisolat. Wastohbir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk walakibat taqwa. Ya, silakan. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Sabar dong. Terus? Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kami ya? Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nih loh, sholat kita tuh kadang yang belum tuh sabarnya. Sabar lagi apa sih? Ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap Allah. Kita disuruh sholat, waktunya sudah ditetapkan sama Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Surat 403. Bahwa sholat itu sudah menentukan waktunya. Makanya kalau pengen berkah itu kata Rasul, wa iqamata sholata li waqtiha. Sholat kamu itu tepat waktu. Lah kita itu aja masih pakai sistem saring. Asalnya pada maghrib. Masih dosa. Duhur pada asar. Ya gimana mau dikasih berkah sama Allah? Sedangkan permintaan itu kita sabar. Dan sabar itu ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap Allah. Nah sekarang saya tanya, kita sholat itu berapa menit sih? 10 menit. 10? Mau cobain nakal kau sampai walas 10 menit. Oke 5 ya, 5. Gak usah ngomong sunnah, ngomong fardu. 5 kali 5 berapa? 20 menit. Kita satu hari dikasih sholat berapa menit? 24 kali 60. 1440. Cuma minta 25 menit dong. Itu pun kita yakin yang tadi belum ya, cuma ingat atau nakal sampai walasal 5 menit. 1440 diambil 20 menit susu itu 1415. Aku bergak sempat kata malaikat pernah. Sedangkan kalau kita mendahulukan sholat kita, lihat janji Allah. Surat 47 ayat 7. Ya. 47 ayat 7. Kalau kita mendahulukan sholatnya, nih jadi nih. Ya ayat intan sudah yang sukum yusabit agamakum. Nih janji Allah. 47 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Tidak cuma ditolong di perusahaan ini, dikukuhkan perusahaan. Karena apa mendahulukan urusan agama Allah. Nah kita sholat ini, mari kurungu dhuwur asar, bisa sholat, cepet deh, bisa ada mana nih? Bisa mana nih? Cepet deh, bisa ada mana nih? Cepet deh, sebenarnya katanya tadi suruh sabar. Terjawab, jadi kenapa kalau kita Allah bersama orang yang sabar? Karena dia ikhlas tidak mengeluh dan ridho, itu baru sama orang digelontor. Lah kita masih ngomong, bisa cepet deh, turun mana? Lah orang tak mana mau ya? Kita masih begitu. Terjawab ya? Alhamdulillah. Lagi? Ini kayaknya guru berjamaah di sini deh ini. Iya, habis ini ada. Ini sekalian lain. Ada lagi? Atau di mana memang tadi? Silakan duduk sini. Sudah saya taruh di soal Pak Ari. Atau kita cukupkan? Tambahan lagi Ustaz. Iya, boleh. Ada yang tanya. Mengenai zikir wajib petang Ustaz. Baik. Zikir wajib petang itu berapa macam Ustaz? Baik. Karena ada yang singkat, ada yang panjang. Kalau kita biasanya pakai al-maqsurat itu Ustaz. Ya, baik. Itu yang pikir lebih utama. Mbak, bantu saya Mbak, surat 33. 33 ayat 41 dan 42.
Jadi biar dijawab Allah di sini. 33, 41, 42. Ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu lahu dzikran katsira wa subuhu bukratan wa asila. 41, 42. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ayat 41 dan ayat 42, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Berarti Rasul tidak ngarang. Rasulullah tidak mengarang ada zikir pagi petang karena Allah perintah di surat 33 Al-Ahzab ayat 41 42. Nah sekarang zikir petangnya itu dibagi dua sama Rasul. Memang ada dua. Yang satu